pendengar semua, selamat datang di podcast Figur Panutan kita. Podcast Latsar CPNS Pemprov Jawa Barat tahun 2025, Angkatan 10, kelompok 2.2. Hari ini kita akan ngobrol bareng untuk mencari siapa sih tokoh panutan yang paling menginspirasi kita. Dan yang gak kalah penting, bagaimana nilai-nilai dari tokoh itu bisa relevan dengan 7 core values ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yuk kita kenalan dulu sama teman diskusi hari ini. Saya sendiri Ulfasma Nadia, NDH 14, dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemprov Jawa Barat. Saya Tari Listianawati, NDH 09 dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Halo, saya Diki dari MDH nomor 11 dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Halo, Akang Teteh. Perkenalkan, nama saya Devri Anggara, NDH 19 dari Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat. Oke, udah pada kenal semua ya. Mari kita mulai mengenalkan tokoh panutan dan alasan kalian memilihnya. Tari duluan deh, boleh. Wah, excited banget nih sama topik hari ini. Kalau saya pilih tokoh panutannya adalah Ibu Atalia Praratya. Beliau adalah tokoh perempuan yang menginspirasi di Jawa Barat. Beliau aktif di bidang sosial. Program-programnya seperti Sekolah untuk Perempuan, Sekoper Cinta, dan Jabar Bergerak benar-benar berdampak. Terus Bu Atalia tuh kelihatannya sangat lembut, komunikatif, dan konsisten dalam menjalankan program-programnya tersebut. Menarik nih. Nah, kalau saya sih, saya mengidolakan B.J. Habibie. Kenapa? Karena beliau tuh salah satu orang Indonesia yang jenius di bidang teknologi. Selain itu, dia tuh salah satu orang yang sangat nasionalis, tapi tetap rendah hati. B.J. Habibie itu salah satu bukti bahwa Indonesia tuh bisa punya tokoh yang pintar sekaligus cinta tanah air. Selain itu juga dalam kehidupan sehari-harinya, kehidupan pribadinya, beliau tuh terkenal dengan cinta sejatinya ke Bu Ainun. Juga itu bikin dia makin dihormati dan disegani. Kalau saya mengambil tokoh Kiai Haji Hasan Mustafa, sebenarnya itu nggak cuma dikenal sebagai ulama, tapi budayawan Sunda juga. Yang keren dari beliau, kita tuh beliau bisa menyatui nilai-nilai Islam sama budaya lokal lewat karya sastranya. Cara dakwahnya itu sangat sederhana, dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat di Jawa Barat dapat menerima ajaran dari beliau. Dan beliau juga paham gimana cara menyesuaikan pesan dengan budaya Sunda. Jadi kelihatan banget nilai pelayanannya, adaptifnya, dan kolaboratifnya. Kalau menurut saya, sosok yang kayak gini itu bisa jadi contoh gimana kita membangun komunikasi yang efektif dan humanis di tengah keberagaman di masyarakat di Jawa Barat. Kalau Teh Ulfa sendiri, tokoh panutannya siapa Teh? Kalau saya sih nggak bisa lepas dari Muhammad Hatta yang biasa kita sebut Bung Hatta. Beliau itu sosoknya negarawan, terus dia ekonom yang handal, dan dia pejuang kemerdekaan yang sangat idealis. Dia punya nilai-nilai sederhana, jujur, dan nggak pernah menjadikan jabatan sebagai alat memperkaya diri dari yang kita baca dari literatur, buku, atau jurnalnya. Itu luar biasa menurut saya. Nah, ngomong-ngomong dengan para review ASN, kita kan sebagai ASN nih, dengan penutan yang kita pilih, eh, dari saya sendiri, B.J. Habibie, itu mewakili nilai kompeten. Kenapa? Karena beliau mempelajari eh, teknologi pesawat itu sampai ke Jerman, dan tetap cinta tanah air. ASN zaman sekarang kayak kita tuh perlu banget jadi pembelajar seumur hidup seperti beliau. Setuju, setuju. Tapi jangan lupakan peran sosial. Bu Atalia menurut saya mewakili nilai kolaboratif dan adaptif. Beliau bisa kerjasama lintas sektor buat bantu perempuan dan keluarga. SN juga harus fleksibel dan peka sama kebutuhan masyarakat. Nah, kalau dari tokoh panutan sebelumnya itu udah ada nilai kompeten sama kolaboratif dan adaptif. Nah, kalau tokoh panutan Kiai
saya, Kiai Haji Hasan Mustafa itu mewakili nilai ASN, loyalitas, dan akuntabilitas. Beliau dikenal sebagai ulama sekaligus budayawan Sunda, terus mengajarkan nilai-nilai Islam melalui caranya yang bisa diterima oleh masyarakat dan sikapnya yang sederhana membuat masyarakat menerima dengan ajarannya itu dan kemampuannya itu kemampuan dia dalam menyampaikan dakwah itu dan membangun komunikasi yang efektif dan humanis di tengah masyarakat itu sangat bagus gitu. Nah, Bung Hatta itu kayak gabungan dari semuanya. Dia berorientasi pelayanan jelas, terus mendahulukan kepentingan rakyat. Terus beliau juga akuntabel karena hidupnya bersih. Terus beliau juga jelas kompeten karena lulusan ekonomi dari universitas terbaik. Dan beliau sangat harmonis. Ada dalam tetap menjaga hubungan baik dengan lawan politiknya pada masa itu pun sekalipun. Saya mulai mikir ya, meski Bu Atalia inspiratif, Bung Hatta itu legasinya lebih luas dan mendalam. Saya juga jadi mikir lagi sih, B.J. Habibie emang sangat luar biasa ya. Tapi Bung Hatta itu punya fondasi moral dan intelektual bangsa. Benar banget sih. Kalau dipikir juga sih, kalau di antara tokoh-tokoh panutan yang ada, Bung Hatta sudah mencakup nilai-nilai dari Cornelius ASN itu sendiri. Jadi kita sepakat untuk Iya, Bung kayaknya Hatta. kita sepakat ya Bung Hatta jadi tokoh panutan utama. Gimana Akang Teteh? Setuju, setuju. Ya udah, sekarang yuk kita hubungin Hatta, sosok Bung Hatta menjadi tokoh panutan utama dan juga 7 core values ASN berakhlak. Bung Hatta jelas selalu berpikiran untuk rakyat, bukan dirinya. Bahkan sampai wafat, beliau tidak punya banyak harta. Itu termasuk pada nilai berorientasi pelayanan. Ya, selain itu, Bung Hatta tuh akuntabel banget karena gaya hidupnya pun jadi salah satu contoh integritas sejati. Bahkan beliau menolak eh, jika diberikan rumah dinas. Jadi emang hidup itu sederhana. Ya, dan pastinya beliau sangat kompeten ya. Ilmunya tinggi tapi tidak sombong. Beliau juga terus belajar dan menulis sampai usia senja. Dan juga Bung Hatta memiliki sikap yang harmonis, di mana dia bisa bekerja sama dengan orang-orang walaupun memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian ada nilai loyal pada nilai-nilai di negara ini, adaptif karena bisa merespon tantangan zaman dengan cepat. Dan tentu saja kolaboratif, sebagai bapak koperasi, tentu bentuk kerjasama itu diutamakan di antara masyarakat dan pemerintah. Begitu. Wah, diskusi hari ini benar-benar menarik ya. Dari berbagai tokoh inspiratif, kita akhirnya sepakat bahwa Muhammad Hatta adalah figur panutan yang paling mencerminkan nilai-nilai ASN berakhlak. Iya, dan semoga kita bisa mengambil semangat dari beliau dalam pelayanan publik. Amin. Iya, jadi Bung Hatta juga bukan cuma sekedar bagian dari sejarah, tapi teladan bagi masa kini dan masa depan. Dan harapannya kita semua dapat meneladani kesederhanaan, integritas, dan kecerdasan dari Bung Hatta ini ya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast figur panutan kita. Jangan lupa menjadi ASN bukan hanya soal bekerja, tapi juga meneladani nilai luhur bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima Eh, kasih.